kufur millah, kufur agama, ini bisa membuat orang murtad. Ada kufur nikmah, kufur nikmat. Nah, ini tidak mengeluarkan seseorang dari agamanya, tapi masuk kategori kufur. Yang kedua, setingkat di bawah syirik tapi masuk akbarul kabair. Dosa terbesar di antara dosa-dosa besar adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi durhaka kepada kedua orang tua ini masuk kategori dosa-dosa besar yang paling besar. Dan itu tingkatannya sangat mengerikan, di bawah syirik. Nah, saudara-saudara muslimin dan muslimat dimanapun berada, dosa kepada kedua orang tua ini maksudnya yang mana? Dosa kepada kedua orang tua meliputi segala sikap buruk, apa saja, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, yang dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tua. Sehingga saking pentingnya urusan ini, saking berbahayanya uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua ini, Rasulullah SAW menempatkan durhaka kepada kedua orang tua ini sebagai dosa terbesar setelah syirik. Dan ini menunjukkan betapa besar hak yang dimiliki oleh orang tua dan betapa besar dosa seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Sampai di sini saya ingin introspeksi diri dan mengajak kepada semua pendengar hati-hati dengan kekeramatan kedua orang tua, siapapun orang tuamu. Bahkan kalaupun dia mengajak kamu, memaksa kamu untuk berlaku syirik, kamu tetap harus berlaku santun kepada kedua orang tua. Padahal wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. Bayangkan, orang tuanya bukan cuma musyrik, memaksa kamu wahai anak untuk melakukan kemusyrikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kamu tidak boleh taat kepadanya, tetapi tetap wasahibahuma. Masya Allah, Masya Allah. Wasahibhuma, musahabah. Kamu tetap harus dekat dengan dia, harus berada dekat dengan dia. Wasahibhuma fid dunya, tekanannya selama di dunia, selama dia masih hidup. Ma'rufan, dengan cara yang baik. Allahu Akbar. Di sini saya tidak tidak salah orang kafir yang melakukan kemusyrikan dan kekufuran. Allah marah besar. Tapi rahmatnya, dan diturunkan rahmat dalam bentuk aturan sosial kepada orang tua yang sudah musyrik, yang Allah marah, Allah benci sama orang tua seperti ini. Lihat, Allah marah, Allah benci kepada orang musyrikin dan dijamin masuk neraka. Tapi kamu sebagai anak tetap sahibahuma fid dunya, dekat, dan tetaplah berbuat baik kepada keduanya. Allahu Akbar. Betapa besarnya hak orang tua untuk mendapatkan
perhatian khusus. Saya bangga ada di antara sahabat yang wakaf Quran, di antara hajatnya begini. Mudah-mudahan wakaf Quran saya ini menjadi wasilah kemudahan saya mendapatkan rezeki dari Allah, agar saya bisa memanjakan kedua orang tua saya dengan yang saya miliki. Allahu Akbar. Jadi dia bercita-cita, ada bisnis di depan matanya, dan sebentar lagi cair. Kemudian dia berwakaf Quran, tapi di balik semua kegembiraannya bukan untuk kepentingan dirinya, tapi ingin membahagiakan, bahkan bahasanya ingin memanjakan kedua orang tuanya, ingin mengumrohkan kedua orang tuanya dengan biayanya, dan dialah yang akan memapah kedua orang tuanya, yang akan menjajankan orang tuanya. Dia mau belikan apa yang menjadi kesukaan kedua orang tuanya, dia jajanin orang tuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga wakaf Quran orang ini saya doakan juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu bentuk birrul walidain agar kita terhindar dari penyakit musyrik dan terhindar dari uququl walidain. Ada lagi seorang gadis, sebetulnya ada anak-anak yang lain yang bisa juga ikut mengurus kedua orang tuanya, tapi dia tampil ke depan. Aku saja yang mengurus mama dan papa. Begitu. Dia sebetulnya tidak wajib hanya sendirian, yang lain juga punya kewajiban, tapi dia ingin yang terdepan. Karena terkadang malas mengunjungi orang tua itu bagian daripada uququl walidain, bagian daripada menyakiti kedua orang tua. Kalau bicara ini rasanya banyak nih anak yang berdosa, banyak anak yang menyakiti kedua orang tuanya. Coba dibayangkan nih yang mau tobat ya, Anda dulu mau nikah nyusahin orang tua, setelah menikah senang-senang lupa sama orang tua. Nah giliran ada konflik rumah tangga, orang tua lagi didatengin, bikin susah lagi. Tong nih bocah, kelakuan gak berubah-ubah. Bukan cuma udah balik, udah tua, udah nikah, udah punya anak, nyusahin orang tua aja bawaannya. Udah nikah nyusahin orang tua dulunya, yang dinikahinya juga tidak diridhoi oleh orang tua. Giliran senang lupa sama orang tuanya, giliran keluarganya berantakan, orang tuanya lagi disuruh beresin. Astagfirullah, nggak henti-hentinya nyusahin orang tua nih anak kayak gini. Dosanya dosa besar. Udah nikahnya nggak ridho orang tua, giliran bermasalah nyusahin lagi orang tua. Dulu sekolahnya nyusahin orang tua, kuliahnya nyusahin orang tua, sejak kecil sudah nyusahin orang tua. Cobalah berpikir sekarang hendak membahagiakan kedua orang tua. Apa yang bisa kita lakukan? Gak harus berbentuk materi. Niatkan semua ketaatan yang kau lakukan, mudah-mudahan pahalanya juga untuk kedua orang tua. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Setelah Rasulullah SAW berduduk sandar sambil bersandar, wa kana muttaki'an, ketika akan menyampaikan dosa besar berikutnya, Rasulullah kemudian duduk lagi. Wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaki'an,
Duduk yang sebelumnya sambil bersandar. Kenapa Rasul duduk? Karena akan mengatakan sesuatu yang besar setelah ini. Yang sebelumnya juga sangat besar. Tetapi yang satu ini seringkali dilakukan dan orang tidak menyadarinya. Dan Rasulullah kemudian duduk menunjukkan keseriusan apa yang akan disampaikannya. Apa itu? Syahadatuz zur atau qauluz zur, kesaksian palsu atau perkataan jahat. Nah, ini banyak di medsos ini. Qauluz zur, kata-kata yang jahat, gampang sekali menyerang orang, gampang sekali komen yang jahat. Rasulullah benci dengan orang-orang seperti ini. Rasulullah yang tadinya bersandar kemudian duduk cuma ingin menyampaikan wa syahadatuz zur au qauluz zur. Di sini kelihatannya perawi ragu. Yang disampaikan Rasul sebetulnya yang mana sih? Syahadatuz zur, kesaksian palsu, atau qauluz zur, atau perkataan jahatnya. Di dalam Sahih Bukhari dijelaskan bahwa keduanya ada. Ala wa qauluz zuri wa syahadatuz zuri. Dua-duanya ada, perkataan jahat dan kesaksian palsu. Jadi walaupun kelihatannya rawi ini bingung kira-kira yang disampaikan itu qauluz zur atau syahadatuz zur, tapi tidak ada masalah dengan keduanya. Karena di riwayat Bukhari kedua-duanya disebutkan. Tapi yang menarik di sini, sahabat sampai berharap. Apa harapnya? Laitahu sakat. Karena berulang-ulang Rasul mengutarakan syahadatuz zur atau qauluz zur, karena berulang-ulang sahabat sampai berharap Rasul berhenti. Karena udah saking takutnya. Dan begitu tegasnya peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, sahabat yang berbahagia, hari ini saya sampaikan satu hadis dulu, ya. Nah, tetapi saya ingin masuk sedikit kepada syahadatuz zur, kesaksian palsu. Nah, ini orang kalau lagi emosi seringkali memberikan laporan-laporan palsu. Ini kejahatan besar, apalagi kalau sampai ke ranah hukum, lalu memberikan kesaksian-kesaksian palsu di BAP-nya. Nah, ini berbahaya sekali. Karena itu mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar kepadanya atas semua perbuatan-perbuatan salah kita, terutama dosa-dosa besar yang kita lakukan, terutama syahadatuz zur, kesaksian palsu yang boleh jadi pernah kita lakukan. Begitu juga perkataan jahat yang barangkali sering juga kita lakukan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya juga sudah membaca beberapa nama yang wakaf Quran. Kemarin ada Yunisa Mutiara Sari, ada Tuti Tangkia, Rini Rahmawati, Rito, dan Feni. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam hidupnya. Dan mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat syirik, sifat durhaka pada kedua orang tua, dan sifat kesaksian palsu atau berkata dengan perkataan yang jahat. Ini punya konsekuensi besar. Kita akan dilaknat sebelumnya dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan.
Bagaimana mungkin kita hidup di bumi Allah sementara Allah bukan cuma benci sama kita tapi murka sama kita. Kita tinggal dan makan di buminya Allah, tapi Allah melaknat kita. Itu makanan yang kita makan juga mungkin tidak mendapatkan keridhaan Allah, dan hidup kita akan semakin sengsara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat, alhamdulillah, konsep tentang rumah tadabbur Quran sudah semakin matang. Saya tinggal koreksi sedikit. Yang ingin bergabung, ingin punya rumah tadabbur Quran di tempatnya, segera hubungi kontak person kuliah semangat pagi ini. Nanti kami dari tim manajemen akan telepon dan verifikasi Anda. Kalau mungkin layak, kami akan kasih sistem. Dan silakan berdakwah dan bukalah rumah tadabbur Quran dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di tempat Anda sedang berhijrah di negara lain, di mancanegara. Sehingga tetaplah membawa Al-Quran, tetaplah berdakwah dimanapun kita berada. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.